Jatuhnya hukumnya makruh. 1 rambut 1 mud, 2 rambut 2 mud, 3 rambut menjadi dam, keluar kambing. 3 rambut. Wahalguhu, dan memotongnya. Apalagi menyisir aja sampai jatuh haram, apalagi kita potong dengan sengaja. Sebagian ulama mengatakan antik juga pendapatnya. Walaupun 1 rambut, tapi ente potong 3 kali. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk dam. Tapi yang muktamar enggak. 3 rambut, 3 rambut. Kalau 1 rambut dipotongnya 3 kali, ya situ masih fidyah. Masih 1 mud keluarinnya. Tapi jaga amat orang ya. Ulama kepikiran tuh yang begitu-begitu. Kita kan nggak mikirin tuh. Kalau ulama mikirin. Ada kali orang yang iseng mainin rambut diukur 1. Mungkin aja, namanya haji kan stres. Udah pada haji belum? Mudah-mudahan semuanya berangkat haji. Bayar sendiri masing-masing. Mudah-mudahan dimudahin. Di akhir zaman mudah-mudahan terbuka haji dengan leluasa, insya Allah. Walaupun sekarang mahal banget. Saya ucapkan selamat datang kepada guru-guru kita, para asatidz kita, Ustaz Ahmad, Hafif, Ustaz Syukran, Ma'mun, dan para tim hadrah Majlis Rasulullah SAW, dan para arwah yang hadir bersama kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan dipandang oleh para arwahus salihin, al-mugarrabin, as-siddiqin, wal-anbiya, wal-mursalin, wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, karena sudah berapa bulan lagi saya nggak hadir, karena bentrok dengan event-event terus. Nasib memang, kalau sebulan sekali enak. Dan saya sudah janji untuk menghatamkan kitab ini, lupa saya tanyakan kemarin dengan guru kita, karena suasananya juga begitu Masya Allah, di luar dugaan kita semuanya. Dahsyat acara tersebut, sehingga lupa saya bisikin. Dan memang bangkunya juga berubah posisinya, jadi susah kita jadi. Tapi mudah-mudahan nanti akan dipertanyakan kepada guru kita Habib Ahmad Mujtaba di Muwasalah untuk mengirim risalah kepada guru kita Habib Umar, apa kira-kira lanjutan dari kitab yang kita baca, yang pada hari ini insya Allah kita akan selesaikan di dalam Babul Hajj. Jadi kalau belum ada jawaban, saya masih boleh utlah lagi, libur lagi boleh. Sebelumnya kita membaca doanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Wahdad sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين
اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم فصل ويحرم المحرم عشرة أشياء لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. ومن ترك واجبا لزمه الدم. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. فصل والدماء الواجبة في الإحرام 5 أشياء. أحدها الدم الواجب ترك نسك وهو على الترتيب شاة فإن لم يجد فصيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والثاني الدم الواجب الحلق والترفه وهو على التخيير شاة أو صوم 3 أيام والتصدق ب3 آسؤ على 6 مساكين. والثالث الدم الواجب الإحصار فيتحلل ويهدي شاة. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل يوم مدا. وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما. الخامس الدم الواجب بالوطي وهو على الترتيب بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به. فإن لم يجدها صام عن كل مد يوما. ولا يجزئ الهدي ولا الإطعام إلا بالحرام. ويجزئه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل شيء الحرام ولا قتل شجرة المحل والمحرم بذلك سواء. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Ghayahut Takrib yang dikarang oleh Ibnu Syuja' Ghadil Husain di dalam bab yang masih berkaitan tentang haji. Yang kemarin kita sudah masuk di dalam definisinya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Walaupun saya katakan di sini bahwa Ibnu Syuja' menjadikan rukun dan wajib beda dengan pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad rukun ada 6, di sini ada 3. Dan yang mu'tamad di dalam wajibatul hajj ada 6, di sini ada 4. Dan berbeda dengan pendapat-pendapat yang kuat di dalam kitab-kitab yang selanjutnya di dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Walaupun demikian bukan berarti pendapat beliau tidak akurat, tapi selalu memang seperti itu. Ijtihad para ulama dianalisa kembali, kemudian kita sudah dibilang analisa yang cukup akurat di pendapatnya Ibn Hajar dan Ramli, itu menjadi patokan para ulama Syafi'iyah. Sekarang kita masuk di dalam masalah yang berkaitan dengan muharramatul hajj, hal-hal yang diharamkan di dalam haji. Di sini dimasukkan hanya 10 daripada perkara yang diharamkan di dalam haji. Dalam kitab-kitab yang lain bisa lebih dari itu. Lubsul makhit, memakai pakaian yang berjahit. Ini tidak dibolehkan bagi kaum laki-laki menggunakan pakaian-pakaian yang berjahit. Haram. Saya pernah berhaji dengan satu profesor pakai celana sama kaos. Haji pakai celana, pakai kaos. Karena beliau udah tua juga sih. Dalam pertemuan multaqa ulama falasifah, ulama-ulama pemikir-pemikir Islam, dan beliau orang terkenal. Saya bisikin, marah. Saya diemin, memang nggak batal. Dia pakai celana, pakai kaos, ihram, pan
Nih keren banget. Yang lain pakai ihram, dia pakai celana, pakai kaos. Dibisikin marah, ya udah didiemin dah. Orang udah tua, alim lagi, kita takut juga. Memang nggak salahnya, nggak membatalkan hajinya, tapi kena fidyah, kena dam dia karena meninggalkan kewajiban haji, yaitu lubsul ihram. Memakai pakaian ihram itu adalah kewajiban haji. Apabila ditinggalkan, dia kena membayar dam. Ya, setelah itu ya saya nggak berani lagi negor. Dia jumroh, dia udah pakai pakaiannya santai banget. Enak juga saya bilang kalau begitu tuh. Oh kita kan khawatir pakai ihram takut merosot, takut namanya laki-laki nggak boleh pakai pakaian dalam, nggak ada kaos dalam, nggak ada celana dalam. Kalau merosot, amburadul yang ada. Tapi karena saya udah nasehatin, udah tegur dengan baik-baik ya, beliau tidak terima ya sudah, mau kata apa udah. Beliau juga udah paham. Mungkin bagi beliau ringan bayar kali, bayar fidyah, bayar dam itu ringan bagi beliau. Daripada susah ngerjain hajinya, dia pakai celana, pakai. Cuman jangan dipraktekin nih. Ini maaf yang denger juga jangan salah paham. Saya suruh pakai celana, pakai kaos ya. Bisa aneh lagi sedunia ini. Indonesia doang yang pakai celana, pakai kaos. Nah, lubsul ihram adalah hal yang diwajibkan di dalam haji, bukan bagian daripada rukun. Sehingga tidak batal, tidak rusak hajinya kalau ditinggalkan. Tapi harus membayar dam. Tapi bukan saran ini ya, ini cerita saya pas inget nih. Ini cerita aja. Jadi yang dengar juga melalui streaming, maaf. Jangan dijadikan patokan. Wah, bisa kacau tuh di haji kalau begitu. Wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya. Haram atas orang yang ihram haji dan umrah memakai pakaian yang berjahit. Mau bajunya, mau celananya, mau celana dalamnya, mau pakaian dalamnya nggak boleh. Udah, yang disunnahkan hanya memakai 2 pakaian putih ihram. Sunnah lagi ihram putih. Kemarin juga di bulan yang lalu saya juga ingatkan, bukan berarti di sini wajib, di sini sunnah, tapi di kitab-kitab yang lain bagian itu termasuk bagian yang wajibatul haji, menggunakan pakaian putih ihram menggunakan ihram itu putih-putih wajib, tapi di Abu Syuja sunnah. Jangan pakai batik. Bingung lagi orang-orang pakai batik untuk ihram. Jadi sunnahnya di kitab Abi Syuja di sini menggunakan izarain abyadain, 2 kain putih. Di sini nih kitab ini dikatakan sunnah. Jadi jangan terkecoh ya. Karena ini pendapat dikoreksi oleh para ulama kita Syafi'iyah bahwa yang benar adalah wajib lubsul ihram bil abyadain, bil izarain abyadain. Wajib menggunakan ihram itu yang sudah masyhur, yaitu 2 kain putih. Walaupun ya bebas kain putihnya, ada yang tebal, ada yang lumayan agak tebal, bebas saja. Ada yang kayak handuk, terserah dah. Yang penting sudah masyhur penggunaan kain ihram tersebut. Wa taghtiyatur ra'si minar rajuli, dan menutup kepala. Begitu juga bagi kaum laki-laki, nggak boleh gunakan kopiah, nggak boleh gunakan topi, nggak boleh menutup dengan tangannya dengan sengaja, kepalanya ditutup karena panas, ditutup dengan sengaja kepalanya. Kalau mau juga pakai payung, nggak menyentuh kepalanya. Yang harus hati-hati ya biasanya ketika tidur, capean kita lupa main tarik aja tuh, nempel tuh, nutupin kepala kita. Itu jatuh kena yang diharamkan, keluar kita daripada yang diwajibkan di dalam haji, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, kena dam kita.
kalau kita sengaja. Lubsul makhid wa taghtiyatur ra'si minar rajul. Memakai pakaian-pakaian yang berjahit. Jahitnya mau jahitan benar-benar atau pakai jepretan bukan kancing, iya kancing, mau serotan, mau kancing, mau apa lagi? Orang dulu peniti. Susah amat. Peniti dia. Nggak boleh juga. Itu mengaitkan satu pakaian dengan pakaian yang lain. Maknanya makhid mengkaitkan pakaian dengan pakaian yang lain. Hanya dibolehkan oleh ulama dimaafkan penggunaan jam. Begitu juga ada juga gesper babe dulu. Tahu gak gesper gitu? Nah, itu dimaafkan masih. Bagian ulama membolehkan juga tas kecil yang kita pakai itu untuk naruh paspor, untuk naruh hal-hal yang penting, itu dimaafkan oleh para ulama. Kan itu ada ceklekannya kan? Ya kan? Ya, itu sama dengan jahitan itu. Tapi dimaafkan karena itu darurat. Kadang-kadang kita perlukan naruh duit, naruh paspor, makanya dimaafin oleh ulama-ulama kita. Dari sisi daruratnya. Wal wajhi minal mar'ah, dan menutup muka bagi kalangan perempuan. Makanya nggak boleh. Kalaupun dia mau, mukanya dia udah biasa pakai hijab, pakai cadar, di sana harus terbuka. Walaupun ya mungkin jarang yang kenal kan, tapi dia nggak mau, tetap boleh pakai khudaj, pakai kayak putri-putri raja dulu tuh, kayak dipakein. Nah, nonton film Cina nggak? Ada tuh. Dikasih tudung. Nah, itu dibolehkan sama ulama. Asal jangan nempel ke mukanya. Jangan nempel ke mukanya. Agak jauhan dikit dari mukanya. Karena bagian menutup wajah bagi perempuan tidak dibolehkan. Wa tarjilus sya'ri. Begitu juga menyisir. Tarjil, menyisir rambut. Walaupun di sini dimasukkan ke dalam hal yang diharamkan. Ibn Hajar mengatakan makruh, kecuali yakin akan jatuh. Yakin akan jatuh dia punya rambutnya atau punya jenggotnya. Itu jadi haram kalau dia yakin. Tapi kalau masih 50-50, masih ragu-ragu, itu jatuhnya makruh. Kalau kita yakin karena kita nyisir kayak di rumah, wah kencang banget, ya pasti jatuh. Nah, kalau nyisirnya biasa, pelan-pelan, itu dimaafkan. Walaupun afdalnya jangan disisir. Karena al-hajju asy'af akbar. Haji itu aut-autan rambut dan kotor. Itu orang haji benar itu. Kalau haji mentereng, klimis, rapi, wangi, ada. Itu bukan haji, itu main-main itu. Wa tarjilus sya'ri, dan menyisir dari rambut, baik rambut kaki atau rambut kepala atau rambut jenggot kita. Kalau kita yakin. Tapi kalau kita nggak yakin akan jatuhnya hukumnya makruh. Satu rambut satu mud, dua rambut dua mud, tiga rambut menjadi dam, keluar kambing. Tiga rambut. Wahalguhu, dan memotongnya. Apalagi menyisir aja sampai jatuh haram, apalagi kita potong dengan sengaja. Sebagian ulama mengatakan antik juga pendapatnya. Walaupun satu rambut tapi inti potong 3 kali. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk dam. Tapi yang muktamad enggak, 3 rambut. Kalau satu rambut dipotongnya 3 kali, ya situ masih fidyah, masih 1 mud keluarinnya. Tapi jaga amat orang ya. Ulama kepikiran tuh yang begitu-begitu, kita kan nggak mikirin tuh. Kalau ulama mikirin, ada kali orang yang iseng mainin rambut diukur satu. Mungkin aja, namanya haji kan stres. Udah pada haji belum? Mudah-mudahan semuanya berangkat haji.
bayar sendiri masing-masing. Mudah-mudahan dimudahin. Di akhir zaman mudah-mudahan terbuka haji dengan leluasa, insya Allah. Walaupun sekarang mahal banget haji. Ini orang kalau berdalih karena nggak bisa ditahan pemerintahnya, karena nggak bisa melakukan haji, udah wajar nih. Nanti udah bayar DP kan. Sekarang kan DP dulu tuh, berapa persen nggak tahu. Berangkatnya 20 tahun, atau berapa 10 tahun yang akan datang. Keburu mood nih. Duitnya nggak tahu balik apa kagak. Wallahu alam. Itu urusan pemerintah dah. Wa taglimul adfar. Begitu juga memotong daripada kuku-kuku kita. Kuku-kuku kita ketika haji. Haram kita potongnya. 1 kali guntingan, 1 mud. 2 kali guntingan, 2 mud. 3 kali guntingan, walaupun 1 kuku. Nah, ini dari sini ulama samain dengan rambut tadi itu. Tapi yang mu'tamad 1 jari 1 kuku. 1 jari 1 kuku. Tapi ada yang menyamakan seperti tadi itu, seperti rambut. Potong pertama jarang sih orang yang potong langsung sekaligus kan. Potong sedikit. Itu jatuhnya apa? Bisa 3 kali itu. Kalau pendapat yang nggak kuatnya, kita kenanya dam ketika 3 kali kita memotong kuku tersebut. Alhamdulillahnya ada pendapat mengatakan 1 jari 1 kuku, udah aman gitu. Berarti 2 jari, 3 jari yang dipotong kena dam. Watib, penggunaan daripada wangian, baik sabun atau minyak yang ada wanginya. Minyak bukan minyak wangi, tapi minyak yang wangi. Makanya sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati penggunaan apa namanya tuh, minyak masak juga yang wangi. Pelepetan dengan sengaja kita pelepetin muka kita pakai za'faran, pakai apa tuh yang minyak apa namanya, zaitun, ditambahin wangian za'faran. Ada makanan khas orang-orang Arab itu hati-hati, jangan main usap-usap rambut, usap-usap badan kita dengan wangian tersebut. Sama, nggak boleh kita menggunakan daripada wewangian. Makanya ketika ihram pakein deh badan kita yang wangi. Sebelum gunakan kain ihram, habis mandi wangiin badan kita, kan disunahkan kita mandi dulu kan? Sunahkan kita mandi, wangiin tuh badan sewangi-wanginya. Semprot seadanya di badan, jangan di pakaian. Kenapa jangan di pakaian? Iya, takutnya ente pas lagi tidur ente lepas. Ya kan, nggak mungkin ente mau gendong-gendong pakaian dua-duanya, pegangin terus ihram ente dua-duanya, gerah, apalagi musim panas kayak begini, itu pasti lanjang dada deh kalau kita bilang. Kita lepaskan tuh baju satu, ihram yang satu kita buka karena panas kan. Wallahu alam, kalau sekarang sih udah katanya AC semuanya di kemah-kemahnya. Kalau zaman kita aja masih luar biasa panasnya. Itu lepas satu. Kita pakai lagi, wanginya ada di pakaian kita, kena kita dam. Makanya yang paling aman pemakaiannya di badan. Walaupun nanti dia nempel di pakaian, dimaafkan. Tapi kalau sengaja kita borehin di pakaian kita, di ihram kita, takutnya ihram kita lepas, kemudian kita gunakan kembali. Nah itu yang menyebabkan penggunaan penggunaan wewangian yang tidak dibolehkan ketika kita ihram. Jadi amannya pakainya di badan aja. Wa qatlus saydi, membunuh binatang-binatang buruan, termasuk burung-burung yang berterbangan di keliling Ka'bah. Kalau kita lagi istirahat, kita pergi mau haji. Orang-orang dulu kan hajinya bisa perjalanan berapa bulan. Kayak kita sekarang cepat hajinya. Orang dulu perjalanan. Nah, dalam perjalanan haji dia bunuh buruan di haram, nggak boleh. Kena dia dam. Selama dia masih di dalam masa ihram dan dia dalam keadaan di haram Mekah, nggak boleh dia
membunuh binatang-binatangnya, binatang-binatang yang ada di dalamnya. Nanti ada kafarahnya, nanti ada fidyahnya tersendiri. Beda-beda dengan binatangnya. Kalau binatangnya kecil, yang seimbang dengan dia, ada binatangnya seperti kambing, ya bayarnya kambing. Ada binatang yang gedean sedikit kita bunuh, ya, itu masuk ke area unta atau sapi. Nanti akan dijelaskan. Wa aqdun nikah, akad nikah, mewakilkan menjadi yang nikah atau mewakilkan nikah haram ketika dia ihram. Dia walinya lagi haji, mau mewakilkan nggak boleh, haram bagi dia. Apalagi dia mau nikah di sana, kayak nggak ada waktu aja nikah, lagi haji pakai sempatnya kepikiran nikah. Kalau umroh mungkin ada jeda waktu yang kosnya yang selesai dari kerjaan umroh. Orang Indonesia kan ada ada bukan laguan, maunya nikah di haram katanya. Ingin nikahnya di Masjidil Haram, ingin nikahnya di Ka'bah biar disaksikan dengan Ka'bah. Ya nggak tahu itu, subhanallah, itu apa dalilnya, itu saya juga belum ketemu sebenarnya. Walaupun ya fadilah pasti ibadah di Ka'bah itu luar biasa. Tapi apakah benar gitu kan? Kan orang lagi tawaf, orang lagi ibadah, dia sempat-sempatnya nikah di situ depan Ka'bah, ribet jadinya. Kalau lagi haji sih kayaknya nggak pas banget momennya, nggak mungkin kali. Kalau di dalam haram mungkin numpet-numpet masih bisa kali. Tapi akdun nikahnya tidak dihitung, tidak sah. Kalau di akad nikah nggak sah akdun nikahnya. Fa innahu la yan'aqid, maka bahwasanya akad nikah tersebut tidak terhitung, tidak sah maksudnya. Wala yufsiduhu illa al-wat'u fil farji, dan tidak merusak daripada hajinya, nilai hajinya, kecuali dia berhubungan intim di dalam kemaluan istrinya. Itu yang merusak daripada hajinya. Akadnya tidak rusak hajinya, harus teruskan kerjaan hajinya, tapi dia apa? Dia hati-hati jangan sampai berhubungan badan. Biasanya kan tahu sendiri malam pengantin, tak sabaran manusia. Berat itu ujiannya. Wala yakhrut minhu bil fasad. Hajinya rusak, dia wajib qadha, tapi dia nggak boleh keluar dari kerjaan haji. Kalau dia melakukan hubungan intim tadi, kalau dia melakukan hubungan intim, hajinya jadi rusak, dan dia wajib qadha, dan dia harus teruskan kerjaan hajinya. Tapi dia harus bayar karena rusak nilai hajinya tadi. Wala yakhrut minhu bil fasad, dan dia tidak boleh keluar dari kerjaan haji tersebut dengan rusaknya nilai hajinya dengan dia berhubungan intim dengan istrinya. Siapa suruh sih kerjaan haji masih kepikiran kawin? Kayak di negerinya nggak bisa kawin. Wa man fatahul wuqufa bi Arafah tahallala. Dan siapa orang yang luput wukuf di Arafah, dia bertahallul. Udah beli tiket semuanya, udah sampai di imigrasi ketahan di Saudi, nggak bisa dia. Wukuf besok udah, nggak keburu dia melakukan wukuf, udah tahallal dia. Udah tahallul dia. Tapi dia apa? Wajib dia membayar qadha nanti. Dia tahallul, kemudian dia kerjaan umroh saja. Nah, hajinya udah nggak mungkin, Arafatnya udah ketinggal. Al-hajju Arafah. Kalau udah ketinggalan Arafah, udah nasib dah. Hajinya udah nggak bisa lagi. Dia bertahallul, kemudian dia melaksanakan daripada kerjaan umroh saja. Wa alaihil qadha wal hadi, dan atasnya wajib bagi dia membayar hutangnya, membayar qadha-nya, dan juga membayar daripada damnya. Wa man taraka ruknan, dan siapa orang yang meninggalkan satu rukun daripada rukun-rukun haji, lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bih,
Dia nggak boleh tahallul dari ihramnya sampai dia melaksanakan dengan rukun tersebut. Ya ada kadang-kadang orang sakit. Habis Arafah sakit jatuh. Dia belum tawaf, belum sa'i, belum cukur. Kerjain dulu tawafnya, kerjain dulu sa'inya, kerjain dulu halaknya atau potong rambutnya. Baru dia bertahallul. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi udah Arafahnya udah hilang. Nggak bisa dia melakukan Arafah. Nah, wajibnya dia tahallul. Tahallul daripada kerjaan haji dan dia laksanakan umrah saja. Wa man taraka wajiban, siapa orang yang meninggalkan kewajiban, lazimahud dam, maka wajib bagi dia untuk membayar dam. Wa man taraka sunnatan, siapa orang yang meninggalkan hal-hal sunnah, lam yalzamhu bi tarkiha syai'un, maka tidak wajib dengannya sesuatu apapun. Kalau dia meninggalkan sunnah, dia lupa talbiyah, ya. Talbiyah labbaik Allahumma, tidur di bis, ya. Ada masalah, enggak bayar apa-apa dia. Faslun wad dima'ul wajibatu fil ihrami khamsatu asya'. Dan denda-denda yang wajib di dalam ihram ada 5 perkara. Ini disebutkan secara global oleh Imam Abi Syuja. Ahaduha ad-damul wajib bitarkin nusuk. Dam yang wajib dengan meninggalkan hal-hal yang wajib di dalam haji. Wa huwa ala tertib, dan itu harus dengan tertib. Yang pertama, tertib susunannya, nggak bisa kita ngeloncat kepada yang keduanya, yang ketiganya sebelum kita melaksanakan yang pertamanya. Yang pertama, syatun, harus bayar dengan 1 kambing. Kalau orang meninggalkan wajibatul haji tadi, kewajiban haji. Fa in lam yajid, kalau dia nggak dapetin kambing, fasiyamu asyrata ayyamin, maka dia wajib puasa 10 hari, 3 ayyamin fil hajj wa 7 idza raja'at. 3 hari di tempat hajinya, negeri haram, 7 harinya ketika dia pulang ke negerinya. Wa 7 idza raja'a ila ahlih, dan 7 hari apabila dia kembali ke keluarganya, ke negerinya. Wasani, yang kedua, ad-damul wajib bil halqi wat taraffuh. Denda yang wajib dikeluarkan karena memotong rambut atau karena tadi memakai pakaian wangi-wangian. Wa huwa ala takhir, dan itu ada pilihan. Syatun, yang pertama boleh langsung dia mengeluarkan 1 kambing. Atau beda, kalau tadi nggak boleh, harus dengan sesuai susunannya tadi. Kalau ini boleh pilih. Au shaumu 3 ayyamin. Wa 7 idza raja'. Dia puasa 3 hari. Awat tasadduq, dia puasa 3 hari aja. Awat tasadduq bi 3 asu'in, atau dia sedekah dengan 3 sa'. 3 sa' berapa 3 sa'? Kalau 1 sa', 1 zakat 3 liter, 3,7 liter ya. Berarti 1 sa' zakat berapa tuh? Zakat beras berapa sih? 2,7 ya, liter ya? Apa 27 kilo? 3 kilo dia. 3 kilo. Kalau 3 sok berarti 9 kilo. Ala sittati masakin, dibagikan kepada 6 orang miskin. Wasalis, yang ketiga, ad-damul wajib bil ihsar. Denda yang wajib dengan dia terkekang, terjegal tengah jalan. Kalau sekarang ya tadi tuh imigrasi nggak ngizinin masuk, visa mungkin kita ada yang nggak beres, ada aja yang akhirnya kita tercegah dari menunaikan haji. Apa yang wajib katanya? Fayatahallal, maka dia wajib bertahallul, wa yuhdi syatan. Kalau masih nggak memungkinkan untuk melakukan Arafah, kalau dia masih bisa, dia kerja gimana caranya supaya bisa haji dapetin Arafah, ya udah selesai, nggak masalah itu, nggak usah dia tahallul. Tapi udah nggak mungkin, dia kalau ngejar urusannya nih ribet banget, akhirnya Arafahnya juga nggak bakal kekejar, ya udah selesai, berarti dia wajib langsung dia bertahallul dan dia mengeluarkan dam. Wa yuhdi syatan. Warabi ad-damul wajib bigatlis sayd. Yang keempat, denda yang wajib karena membunuh binatang-binatang buruan. Wa huwa ala takhir, dan itu juga ada pilihannya. In kana as-sayyidu mimma lahu mithlun, kalau bara binatang buruannya
yang ada semisalnya, yang kecil arnab ya. Kalau kambing itu bobi, kambing hutan, kambing gunung, keluarin kambing. Atau yang lebih besarnya lagi apa? Keluarin onta, burung onta, keluarin onta itu. Itu bunuh-buruan burung onta di sono, kenanya onta beneran itu bayar. Itu ada pilihannya. Kalau yang punya semisalnya itu binatang yang kau bunuh, maka bayar dengan yang semisalnya. Minan mimma lahu mithlun akhrajal mithla minan na'am. Dia keluarin yang semisalnya dari 3 tadi. Kambing, sapi dan unta. Au qawwamahu, atau dia hargai binatang tersebut dengan kambing, sapi dan unta. Au ishtara biqimatihi ta'aman, atau dia keluarkan dengan harganya itu dibelikan makanan tadi, yang bisa dibagikan kepada fakir miskin. Au tasaddaqa bihi, atau dia sedekahkan. Kalau sekarang ya banyaknya udah dioper-oper memang, dioper-oper ke negeri-negeri lain, walaupun yang mau tamat harus di haram pembagiannya, tapi udah nggak menampung lagi itu. Apalagi sekarang udah rencana yang saya katakan Masjidil Haram ini haji bisa 10 juta manusia ditampung nanti. Bayangin tuh, visanya udah luar biasa, dari hasil denda bayaran aja tuh udah nggak ketampung tuh, untuk dibagikan di negeri haram. Pasti dibagi-bagi ke negeri-negeri lainnya, negeri-negeri muslimin yang membutuhkan. Au shoma an kulli muddin yauman, atau dia puasa dari setiap mud 1 hari. Wa in kana saidu mimma la mithla lahu, kalau binatang buruannya yang tidak sebanding, enggak ada sebandingnya, enggak ada semisalnya. Akhraja bi qimatihi ta'aman, langsung dia keluarkan dengan harganya, dengan makanan, digantikan makanan. Au shoma an kulli muddin yauman, atau dia puasa dari setiap 1 mud, dia puasa 1 hari. Wah, kayaknya jarang-jarang yang ngerjain itu. Berapa mud dia keluarkan? Kalau 12 1 mud, 1 so' arba'atu amdad, 4 mud. Berarti kalau dia membunuhnya yang ringan aja tadi 12 salah satu asu. 12 hari dia puasa. Kalau binatangnya kecil, kambing. Kalau binatangnya unta, binatang bagar, hitungannya lain lagi. Berapa mud dia bisa beli beras tersebut dari penjualan hasil kambing, penjualan hasil unta dan sapinya. Berapa mud dia bisa puasa, berapa kali dia. Washtara biqimatiha ta'aman. Fa in lam yajidha shama an kulli muddin yauman. Kalau dia enggak dapetin, dia puasa dari setiap 1 mud, dia bayar 1 hari. Wala yajzul hadyu walal it'am illa bil haram. Ini dia pendapat yang dulu nih, Mu'tamad kita Syafi'iyah, tidak boleh membagikan denda-denda haji itu, kambing-kambing, bagar, unta, dan makanan, kecuali di negeri haram. Tapi udah fatwa sekarang udah membolehkan, karena Saudinya udah nggak mau nerima, menampung gimana itu binatang-binatang yang disembelih, mau ditampung di mana kalau nggak dibagiin. Mungkin wallahu alam, kalau bin Salman otaknya cerdas, mungkin wallahu alam dia diolah lagi. Kalau Saudinya tamak, dipikirin tuh cara ngolahin kali. Tapi sekarang alhamdulillah masih dibagi-bagiin ke kita, ke Afrika, kemana-mana, dengan pendapat ulama-ulama sekarang yang membolehkan untuk mengoper daripada penyembelihan pembayaran denda haji, dioper ke negeri-negeri kaum muslimin. Dan itu kayaknya yang lebih cocok sebenarnya. Wa yujzi an yasuma haitsu syaa, dan boleh dia berpuasa dimanapun aja. Wala yajuzu qatlu saydil haram, dan tidak boleh membunuh binatang-binatang buruan di haram. Wala qat'u syajaratin, dan enggak boleh juga mematahkan,
menggunting, mematahkan, membakar pohon-pohon di negeri haram. Wal muhil wal muhrim fi dzalika sawa. Orang yang lagi nggak pakai ihram, lagi bebas, nggak ngerjain haji, nggak ngerjain umroh, nggak boleh tangannya iseng matain tengah jalan. Haram, nggak boleh. Satu batang atau satu pohon itu kena dam, atau satu batang mungkin keluarnya mud. Wallahu alam, saya lupa itu. Satu batang mud. Kalau satu pohon dipatahin sama dia, keluarnya satu ekor kambing. Dan itu bagi yang melakukan haji dan umroh atau yang tidak melakukan haji dan umroh. Lagi iseng banget tuh tangan. Kayak matahin pohonan. Walaupun pohonan di hotel tuh. Pokoknya dia di haram aja. Ada pohonan, itu jangan utak-atik aja. Kalau itu mau aman. Karena yang melakukan haji, yang melakukan umroh, yang tidak melakukan haji, yang tidak melakukan umroh, hukumnya sama. Haram dia mematahkan, menggunting, membakar pohonan yang ada di haram. Wal muhrim fi dzalika sawaun, dan orang yang dalam keadaan bebas tidak melakukan haji dan umrah, dan orang yang melakukan ihram, umrah dan haji, pada hukum tersebut sama. Tidak boleh mematahkan dan tidak boleh membunuh hewan-hewan yang ada di negeri haram. Wallah. Dan haramnya haram Mekah saja, haram Madinah enggak sama hukumnya dengan haram Mekah. Yang diharamkan walaupun haram tapi enggak sama hukumnya seperti di Mekah. Kalau di Mekah kena dam, kalau di Madinah enggak kena. Hanya haram Mekah saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kajian kita di dalam Ghayah wa Taqrib sudah selesai, dan ini saya mohon kepada syura atau pengurus MR untuk menanyakan kira-kira saya masih ada tugas apa kagak di sini. Karena juga perjalanan Cariuk ke sini berasa juga. Jadi kalau memang nggak ada tugas, saya mohon diliburin juga. Dan mudah-mudahan nanti guru kita yang mulia Habib Umar akan memberikan tugas yang baru. Jadi kita bisa bertemu kembali di waktu-waktu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.